alasan mengapa si narsistik begitu suka mengontrol. Ada 3 alasan utama mengapa si narsistik begitu pengontrol sehingga Anda mendapatkan pemahaman komprehensif tentang kebutuhan kontrol yang tidak tertahankan dari mereka. 1. Mendapatkan suplai narsistik. Kesejahteraan si narsistik sepenuhnya bergantung pada jumlah suplai narsistik yang bisa mereka peroleh. Suplai narsistik adalah validasi, kekaguman, kepastian, kekuasaan, dan kendali yang mereka peroleh dari Anda dan lingkungan sekitar mereka. Suplai narsistik begitu penting bagi si narsistik karena mereka menggunakannya untuk membangun persepsi diri yang positif, sehingga bisa menekan semua pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan. Karena jauh di lubuk hati, si narsistik bergumul dengan perasaan tidak dapat dicintai, tidak diinginkan, tidak mampu, tidak berharga, dan lemah. Namun sayangnya, mereka belum dewasa secara emosional sehingga tidak mampu mengelola pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan melalui bentuk regulasi yang sehat seperti terapi, refleksi diri, penjurnalan, dan lain-lain. Disinilah suplai narsistik diperlukan oleh mereka. Apa yang dilakukan oleh si narsistik adalah mereka menggunakan mirroring untuk menciptakan identitas palsu yang akan memberi mereka validasi, kekaguman, kepastian, kekuasaan, dan kendali yang mereka butuhkan. Dalam konteks ini, mirroring mengacu pada kemampuan si narsistik untuk menyerap informasi tentang identitas orang lain dan menggunakan informasi tersebut untuk menciptakan identitas palsu yang memberi mereka suplai narsistik. Contoh sederhana dari hal ini adalah remaja narsistik yang membangun identitas palsu berdasarkan validasi, kekaguman, kepastian, kekuasaan, dan kendali yang didapatnya untuk menjadi siswa populer di sekolah. Dengan identitas yang palsu ini, mereka bisa mendapatkan suplai narsistik yang mereka butuhkan untuk membangun persepsi diri yang positif dan menekan pikiran, perasaan, dan emosi mereka yang menyakitkan. Namun ada kendalanya. Agar hal ini berhasil, si narsistik membutuhkan aliran suplai narsistik yang konsisten setiap saat. Sumber suplai narsistik terbesar dan paling konsisten yang dapat diakses adalah orang-orang terdekat yang mereka lecehkan. Untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan suplai narsistik yang cukup, si narsistik perlu memanipulasi para korban untuk memprioritaskan kesejahteraan si narsistik daripada kesejahteraan mereka sendiri. Ketergantungan si narsistik pada aliran suplai narsistik yang konsisten adalah alasan mengapa mereka seringkali begitu mengontrol. Mereka tidak ingin Anda fokus pada pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan Anda sendiri. Mereka ingin Anda mencurahkan 100% waktu Anda untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan suplai narsistik yang cukup. Dua, untuk merasa stabil secara emosional. Salah satu cara si narsistik mengelola pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka adalah dengan melalui proyeksi. Proyeksi adalah mekanisme pertahanan yang terjadi ketika seseorang mengambil bagian dari identitasnya yang menurut mereka tidak dapat diterima dan mengalihkannya pada orang lain. Misalnya,
Istri yang selingkuh malah menuduh suaminya selingkuh, bukannya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang dimiliki si narsistik adalah bagian dari identitas mereka yang menurut mereka tidak dapat diterima. Salah satu cara mereka memproyeksikan pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan ini kepada orang lain adalah melalui kekerasan dan manipulasi. Agar proyeksinya berhasil, si narsistik harus menghancurkan harga diri orang yang mereka lecehkan terlebih dahulu. Ketika si narsistik menghancurkan harga diri seseorang, hal itu memungkinkan mereka untuk secara kiasan menuding orang tersebut dan berpikir, "Saya bukanlah orang yang tidak dapat dicintai, bukan tidak diinginkan, bukan tidak memadai, bukan tidak berharga, dan bukan orang lemah, tapi kamu." Ini adalah proyeksi. Si narsistik mengambil semua pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang mereka miliki tentang diri mereka sendiri dan menaruhnya pada orang-orang yang mereka manipulasi. Mampu memproyeksikan pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka kepada orang lain membantu mereka merasa stabil secara emosional. Mereka menggunakan suplai narsistik sebagai bentuk utama regulasi emosional mereka. Namun sayangnya, pikiran, perasaan, dan emosi yang menyakitkan itu begitu kuat sehingga si narsistik tidak pernah bisa mendapatkan suplai narsistik yang cukup untuk menekannya. Proyeksi adalah salah satu cara mereka mengatasi hal ini. Sekarang, agar si narsistik dapat memproyeksikan pikiran, perasaan, dan emosinya yang menyakitkan kepada Anda secara teratur, mereka harus memiliki kendali penuh atas pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan Anda. Mereka perlu memanipulasi Anda agar percaya bahwa Anda tidak punya hak untuk melindungi atau mengekspresikan pikiran, perasaan, emosi, dan kebutuhan Anda. Melakukan hal ini memungkinkan si narsistik membuat Anda menerima pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka sebagai milik Anda. Ketika ini terjadi, si narsistik mampu mempertahankan persepsi diri yang positif dan menekan pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka. Hal ini sangat membantu stabilitas emosi mereka dan salah satu alasan mengapa si narsistik begitu mengontrol. Tiga, melindungi diri mereka dari cedera narsistik. Pengalaman terburuk yang bisa dialami si narsistik adalah cedera narsistik. Ketika si narsistik mengalami kontradiksi dengan persepsi dirinya, hal itu menyebabkan luka narsistik. Si narsistik memiliki rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan, yaitu rasa keistimewaan dan superioritas yang tidak realistis yang menyebabkan seseorang benar-benar percaya bahwa dirinya unik dan lebih baik daripada orang lain. Sekarang, jika Anda mengatakan kepada mereka, "Berhentilah bersikap seolah-olah kamu begitu istimewa padahal sebenarnya kamu tidak istimewa," ini akan bertentangan dengan persepsi diri palsu mereka dan menyebabkan luka narsistik. Alasan mengapa luka narsistik begitu menyiksa bagi mereka adalah karena luka tersebut memicu semua pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan yang telah mereka tekan dalam diri mereka. Ketika ini terjadi,
Persepsi diri positif yang diciptakan oleh mereka untuk dirinya sendiri mulai hancur dan mereka diingatkan akan betapa mereka merasa tidak dicintai, tidak diinginkan, tidak memadai, tidak berharga, dan lemah. Ini adalah mimpi buruk bagi mereka karena mereka tidak memiliki keterampilan emosional yang diperlukan untuk mengelola pikiran, perasaan, dan emosi menyakitkan mereka. Untuk mencegah terjadinya cedera narsistik, mereka harus memiliki kontrol penuh terhadap lingkungan sekitarnya dan semua orang di dalamnya. Memiliki kendali sebesar ini akan membantu mereka untuk mengendalikan perilaku orang lain dan selanjutnya menghindari cedera narsistik.